anak di bawah umur. Yang kedua, kasus pencurian di rumah sakit Sanglah, rumah sakit tempat operasinya atau beroperasi dari si pelaku. Yang pertama saya akan menyampaikan terkait dengan saya ulangi lagi. Saya akan menyampaikan yang pertama itu terkait dengan pengungkapan pelaku kekerasan terhadap anak di bawah umur dan penelantaran. Pada awalnya kita mendapat laporan terkait dengan tindak pidana kekerasan anak dan penelantaran. Yaitu TKP-nya ada di Jalan Geter Dalem Sari nomor 2, Sitakarya dan Pasar Selatan. Kemudian pada tanggal 19 kejadiannya hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 pukul 00.30 sampai dengan 05.00 WITA. Korban dengan inisial N itu umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan. Kemudian perlu saya jelaskan kronologinya secara singkat ya, nanti yang panjangnya nanti kita sampaikan. Yaitu kita menerima laporan yaitu adanya penelantaran anak dan ada bekas luka-luka. Kemudian setelah itu diantar ke rumah sakit Sanglah dan kemudian kita rumah sakit satu lagi di rumah sakit Wangaya. Di rumah sakit Wangaya, kemudian setelah itu kita mencari lidik dan tersangka. Kemudian kita berhasil menemukan tersangka hasil interogasi. Yang pertama pelaku atas nama Dedi, dan kemudian satu lagi ibu korban. Kemudian penangkapan dilakukan pada tanggal hari Rabu tanggal 20 Juli tahun 2022 pagi hari. Sedangkan modus operandinya yaitu korban itu disuruh menampar. Jadi pelaku atas nama Dedi itu menampar si anak pipi kiri dan pipi kanan dengan tangan tersangka. Kemudian korban dimasukkan dalam ember. Nah, ada ember hitam nih. Nah, dimasukkan dalam ember hitam. Tersangka setelah disuruh ditampar, dimasukin dalam ember hitam. Kemudian setelah itu korban dibanting di kasur. Setelah itu menyuruh korban lari bolak-balik dan push up dalam kamar dengan cara bergaya kuda. Kemudian setelah itu bagian payudara kanan digigit 1 kali, kemudian perut dipukul 2 kali. Kemudian menjambak rambut korban dan melipat kaki kanan dan kaki kiri ke belakang sampai kemudian dipukul sampai dengan paha bagian kanan korban patah. Kemudian setelah itu antara tersangka ini dengan satu lagi ibu kandungnya itu korban kemudian ditelantarkan di Jalan Bedugul serta meninggalkannya di depan kios Masas, yaitu dengan keadaan luka-luka, badan lemas dan kondisi kaki sebelah kanannya patah. Kemudian setelah itu hasil dari visum itu korban mengalami luka lebam pada pipi kanan dan kiri, kemudian rambut bagian atasnya lepas ada sebagian, kemudian luka gigitan di payudara kanan, luka memar di bagian perut dan selangkangan, kemudian luka patah pada paha sebelah kanan. Identitas pelaku sendiri yaitu Dedi aliasnya yaitu Yohanes Paulus Manik Putra, laki-laki, alamatnya Sidakarya.
peran tersangka itu melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Kemudian yang kedua, atas nama Dwi Novita Murni, ini bukan kandungnya sendiri, sama tinggalnya di Sidakarya. Kemudian peran tersangka membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak kandungnya dan penelantaran. Kemudian hubungan antara keduanya ini, jadi yang perempuan ini ibu kandungnya dan yang laki-laki pelaku itu pacar dari ibu korban. Kemudian pasal yang disangkakan yaitu tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan penelantaran terhadap anak sebagaimana dimaksud pasal 76C junto pasal 80 dan pasal 76B junto 77B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, yaitu untuk hukuman maksimal 5+5 berarti 10 tahun ya. Kemudian ini saya tunjukkan, ini sempat ada di beberapa, ini kondisi korban ya. Ini ada beberapa ada beberapa masyarakat yang mengetahui pada saat di rumah sakit. Jadi kondisi korban, tapi saya tidak tolong dia ya, mukanya di ini ya, di blur ya. Apa-apa tak blur dulu. Jangan ini ya, tak blur dulu. Bisa ngeblur nggak? Tolong di blur ya, karena ini, Mbak bisa ngeblur nggak? Bisa kan? Nah, tolong di blur ya. Tolong di blur mukanya karena ini di bawah umur ya. Saya minta tolong. Kondisinya seperti itu, dan kita harap tidak jadi lagi di wilayah kita. Kenapa? Nanti kita tanya ya. Sekalian satunya ya. Kemudian yang kedua yaitu pengungkapan yang sampaikan tadi, yaitu pengungkapan pelaku pencurian di area rumah sakit Sanglah Denpasar. Ini awalnya ada laporan, kemudian laporannya tanggal 20 Juni tahun 2022 sekitar pukul 3, yaitu di ruang Angsoka Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Kemudian korban melaporkan handphonenya hilang 2, yaitu kronologisnya hari Minggu 19 Juni tahun 2022, korban masuk ke ruangan Angsoka 3 Rumah Sakit Sanglah Denpasar untuk merawat inap anaknya sedang sakit. Kemudian korban tidur di samping anaknya, dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 01 korban mencas atau mengisi handphone, 2 jenis handphone Oppo dan Samsung. Kemudian sekitar pukul 4 korban terbangun dan HP-nya sudah hilang. Identitas pelaku dengan inisial GEJ P, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggalnya di Jalan Logor Cari, Pemongan, Denpasar Selatan. Kemudian track record dari yang pelaku ini yaitu termasuk residivis. Pada tahun 2017 pernah dihukum di LP Kerobokan selama 1 tahun 2 bulan dalam kasus pencurian uang di Villa Suwarna, Jalan Nakula, Kota Badung. Jadi ini merupakan tindak pidana yang kedua kalinya. Kemudian modus operandinya yaitu masuk ke rumah sakit Sanglah, kemudian mengambil barang-barang korban, utamanya para korban-korban yang sedang tidur menunggu pasien. Mereka terlelap, mencas handphone, lengah, kemudian diambil. Kemudian hasil dari pemeriksaan yang bersangkutan pernah melakukan 5 tindak pidana ternyata. Hasil pemeriksaan interogasi yaitu pada bulan Maret tahun 2022 sebanyak 2 kali di rumah sakit Sanglah di ruang Asoka. Kemudian pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 2 WITA mencuri sebanyak 3 kali. Ini semuanya handphone semua. Kemudian pada bulan Mei tahun 2022 pukul 01 WITA mencuri sebanyak 6 kali juga, yaitu di rumah sakit yang sama dan
pada bulan yang sama itu ada Mei sekitar 6 kejadian. Kemudian bulan Mei lagi, ini pagi dini hari, kemudian pukul 9-nya lagi melakukan pencurian laptop. Kemudian pada bulan Juni 2022 pukul 22.00 melakukan pencurian sebanyak 4 kali. Total ada 16 kali kejadian dengan 5 temu waktu yang saya sampaikan tadi. Semuanya di rumah sakit. Jadi 5 TKP, 16 kejadian. Ya. 5 TKP, satu rumah sakit yang sama dengan 5 TKP selama 5 bulan. 5 TKP selama 5 bulan, tetapi kejadiannya sebanyak 16. Kemudian nanti handphonenya saya tunjukkan, beberapa handphone. Kemudian tersangka disangkakan pasal 362 KUHP dengan ancaman paling lama 5 tahun. Itu yang hari ini kami sampaikan. Kami berharap rekan-rekan sekalian bisa, atau masyarakat bisa menjaga barangnya masing-masing dan ikut dalam rangka kita mengamankan situasi Kamtipmas yang ada di wilayah Kota Denpasar, utamanya menjelang G20. Kita sama-sama menjaga Kamtipmas, jadilah polisi untuk diri sendiri. Mungkin itu dari saya tanyakan. Pak, itu kembali ke kasus N, Pak. Ya. Itu apakah kejahatan itu dilakukan hanya dalam satu waktu itu atau sebelumnya sudah pernah melakukan sebelumnya? Satu lagi. Profesi. Alasannya kenapa dipukulin dan? Alasan, siapa lagi? Apakah ada pelecehan? Sudah. Untuk saya jawab yang pelecehan seksual. Pelecehan seksual tidak ada, hanya kekerasan dan penelantaran. Ya. Hasil visumnya gimana? Hasil visum sampaikan tadi. Untuk hasil visum itu ada luka gigitan, yaitu luka gigitan atau lebam pada, mohon maaf saya ulangi, berdasarkan hasil visum korban mengalami luka lebam di pipi kanan dan kiri akibat ditampar oleh pelaku. Kemudian bagian rambut belakang lepas karena dijambak oleh pelaku. Kemudian luka gigitan di payudara kanan dan luka memar pada bagian perut dan selangkangan. Kemudian yang terakhir luka patah pada paha bagian kanan. Itu yang dialami oleh korban. Ya. Artinya tidak ada indikasi kekerasan seksual juga? Tidak ada kekerasan seksual, murni kekerasan fisik dan penelantaran. Korban sudah berapa lama dengan sebelah? Saya mau tanya. Ketika saya jawab. Majuin nah gitu ya. Selamat sebelum jauh. Nama siapa? Siapa? Kamera yang maju. Yohanes. Nama lengkapmu siapa? Nama saya Yohanes Manik Putra. Kamu melakukan itu karena apa? Awalnya karena emosi, tapi awalnya saya lakukan karena negatif malah. Jadi saya cuma ya melakukan betul-betul. Terus waktu saya kemudian lari, waktu saya ketuk giginya, terus saya merasa kayak dan saya Masa di Anda juga cukup nih. Nah, ya. Terus apa yang sebenarnya kamu tuh melakukan itu karena apa? Karena kesal karena apa? ya awalnya itu kesal karena dia tidak Awalnya dia awalnya seperti itu, kemudian sampai dia melakukan kekerasan dan pelantaran. Nah, sekarang ibunya nih Sate. Kenapa membiarkan, Bu? Kalau saya bela anak saya, nanti dia pukul tambah jadi lagi, Pak. Jadi saya hanya bisa diam. Iya. Tapi kamu tahu. Iya. Dan sekalipun saya membela itu, saya juga kena, Pak. Kena dimarahin. Kamu membiarkan membuang anak kenapa? Itu kalau membuang saya tidak tahu, Pak. Karena dia bilang hanya menaruh di tempat makan, besok pagi baru kita cari.
Jadi sendiri dia. Buang. Berarti ibunya itu nggak ikut ya? Nah, berarti kamu ngantar itu berdua sama ibunya apa sendiri? Awalnya saya pukulnya kan tidak. Bukan, awalnya. Tidak tanya awalnya, tidak pertanyaan. Ah, Kenapa jadi- kamu gini? Kenapa pada saat dibuang, kenapa kan dibuang? Kenapa dibuang? Kenapa dilantarkan? Kenapa? Setelah kakinya patah, saya waktu sebelum kakinya patah, setelah hukuman berjangka panjang dan saya sudah kasih tahu dia bilang kamu tidur. Nah, terus saya masih ke anaknya, saya masih menghukum dia waktu itu dengan mengangkat kakinya dia. Saya ditaruh kepala kaki kiri kanan. Nah, biasanya kemarin saya taruh tidak patah. Cuman kemarin tidak tahu kenapa Berarti kamu sering suruh gitu ya? ada Sering berkali-kali begitu. sudah saya sudah tidak. Enggak, sering itu kayak Saya suruh gitu. 2-3 kali. 3 kali. Jadi sudah 3 kali ya, sudah lama. Apa hubunganmu sama ibu korban? Nah, hubungan saya tidak bersama Pak, pacaran dengan bersama. Ya, cukup ya. Pekerjaannya apa Nan? Pekerjaannya? Dan Nggak usah ya. Jangan. Ya. Punya istri nggak di NTT? Jauh sekali ayo. sebenarnya tadi kan reaksinya dia tidak tahu kejadian itu. Apakah dalam kali ini sang ibu ini juga korban dari kekerasan pacarnya? Terus, nah, kamu, ibu takut ya, ibu takut kan? Ditanya ibu takut kenapa? Ibu dipukul enggak sama suaminya enggak? Atau pacarnya enggak? Dipukul sama pacarnya enggak? Tidak, saya hanya cuma diancam. Nanti kamu kalau ikut-ikut, anakmu tambah sakit. Lebih baik kamu diam. Sudah berapa lama mereka pacaran? Berapa lama? Berapa? Mau 2 tahun. Berapa ya? Kenapa tidak kabur? Kenapa berkapan? Kenapa kabur? Anaknya sisa kan mereka kabur. Kan ada satu lagi anak. Nanti ini bagusnya kalau kita ada segmen tambahan kalau mau ini. Nah, Ini kan biar habis fokus semua. ke sini aja ya. Fokus ke ini dulu ya. Siapa lagi tanya? Dan satu lagi untuk ketegasan aja, kan si ibunya berarti di antara 2 pilihan, anaknya atau Nanti ya. Berita berikutnya kita ya Mbak tanya lewat Kasimas atau bikin berita khusus ya. Kalau nanti masih jangkal kenapa ditinggalkan anaknya di sana? Ya enggak lah. Dari sana kita gimana? Anak nggak tinggal di sana. Setelah saya taruh di nomor 3 karena ibunya tidak tahu kalau di patah, saya bilang anaknya sakit. Saya taruh itu niatnya, saya cari lagi. Tapi dan waktu itu cari udah tahu. Jadi gini, mereka tujuannya naruh di situ itu karena sudah 3 kali melakukan kekerasan pelaku. Namun yang ketiga kalinya ini menimbulkan kaki sebelah kanan korban itu patah, sehingga karena panik maka ditelantarkanlah di depan kios Masas dengan harapan setelah ditelantarkan besok pagi baru dicari karena panik. Kemudian menyampaikan kepada ibu korban bahwa yang bersangkutan sakit dan sedang dirawat. Seperti itu pengakuannya ya. Ini bisa dikatakan bahwa kali ketiga ini kebablasan ya? Pak, satu lagi kan ada kakaknya satu lagi tinggal di rumah itu gimana Nah, Pak? mending nantilah berseri, jangan terus. Dan ini Nanti, aja Kalian dan nanti tanya sama Kasat Reskrim gitu kan. Ya, itu jadi saksi mas. Ya, kakaknya menjadi saksi. Seperti itu ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Dua-duanya ini merupakan sudah meresahkan di masyarakat. Kami harapkan semua bisa menjaga kontrol diri, sama-sama bisa menjaga diri menjadi polisi pada diri sendiri. Itu sekian, saya tutup dengan para mas Santi. barang bukti mas, barang bukti dan Om Santi Om. Barang bukti ya. Ember. Yang kasus Yang mana dulu? Yang Suriano Pak? anak-anak. TSK-nya nan di depanan. Dulu. Kawal. Di depanan. Nah, turun. Nah,
Asik. Pakaian itu kanan kiri ini kasusnya kanan kiri di atas. Ini Apa kelihatan? kanan kiri. Ya udah. Ya, sudah bagus dah. Siap. Tangan belum dan, tunggu dan. Kanan. Yuk, Kon gitu. yang ini yang sanglah. Sanglah. Bukan jatuh terus. Kanan. Lu naik satu lagi. Baik, itu tadi Senton pengungkapan kasus penelantaran anak yang dilakukan ibu kandung bernama Novi dan pacarnya bernama Yohanes alias Dedi. Kenalannya di mana? Pak, sebentar Pak. Bentar, Pak, ini makanya mau ngambil. Cari waktu besok ya. Besok pendalaman. Sudah berulang kali menganiaya dia dan ibunya membiarkan Jam berapa mau? Pagi ya? karena Mau enggak? pelaku mengancam kalau ibunya Yang mau menghentikan wawancara atau upaya saya besok siapa? Katanya. Jo untuk menganiaya maka akan lebih disakiti Maya. Agenda mukulin ada nggak? Ngebut apaan tadi ada yang ada? Siap. Biar depan banyak. Sekian yang dapat saya sampaikan dari Polresta Denpasar. Terima kasih.